Sahabat Ul Channel, kejayaan peradaban Islam telah melahirkan banyak ilmuwan terkemuka. Dalam dunia kedokteran, seorang tokoh muslim kenamaan, Ibnu Sina, atau di dunia barat dikenal dengan nama Avicenna. Sebagai seorang perintis ilmu kedokteran modern, sekaligus seorang otodidak yang tekun dan brilian, Ibnu Sina memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina. Ia lahir di tahun 980 Masehi di sebuah kota kecil Kermaitan, Provinsi Bukhara, Afghanistan. Ibnu Sina berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya, Abdullah, merupakan seorang gubernur di Bukhara. Pada masa kecilnya, ia dibimbing dan dididik belajar oleh Abu Abdullah Natili, seorang sahabat karib ayahnya, Abu Bakar Al-Khwarizmi. Pelajaran pertama yang diterimanya adalah Al-Quran dan sastra yang diberikan secara privat kepadanya. Kendati pun demikian, tak seorang pun menyaksikan ketajaman otaknya yang luar biasa, serta daya ingat yang amat kuat. Di usia 18 tahun, Ibnu Sina telah menguasai seluruh cabang ilmu pengetahuan yang ada pada waktu itu. Walau demikian, ilmu yang paling memancing minatnya adalah kedokteran. Hampir semua buku kedokteran yang ada pada waktu itu dibacanya tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Sebagai otodidak yang tekun, Ibnu Sina tetap teguh dan menundukkan dirinya kepada Tuhan. Tentang hal ini pernah diungkapkannya dengan perkataan, "Setiap akan menyaksikan suatu soal dan tidak mendapatkan batas pengertian yang benar dalam perbandingannya, aku senantiasa ke masjid dan melakukan sholat, memohon kepada Tuhan hingga terbuka bagiku soal itu dan memecahkannya dengan mudah." Dalam perjalanan hidupnya, Ibnu Sina banyak mendapat sorotan, baik pujian dan sanjungan, tak kurang pula yang menilainya sebagai seorang yang misterius. Berbagai macam komentar yang menyudutkan diselipkan dalam kisah hidupnya. Ada pula yang menganggap riwayat hidupnya bagaikan cerita 1000 malam yang dibumbui foya-foya, perempuan, dan nyanyian sensual. Kendati pun demikian, Ibnu Sina tetap tegar dalam kesabarannya menghadapi sanjungan setinggi langit dan komentar yang menyakitkan. Di usia 21 tahun, Ibnu Sina melahirkan karya pertamanya yang berjudul Al-Majmu, tulisan yang memuat berbagai macam ilmu pengetahuan. Dari banyak karyanya, terdapat beberapa karya yang paling otentik, yakni bukunya yang berjudul Al-Qanun fi At-Tibb. Buku ini sekaligus membuatnya melejit menjadi ilmuwan kedokteran ternama. Al-Qanun dianggap sebagai buku sucinya ilmu kedokteran ketika itu, serta telah menjadi buku yang menguasai dunia pengobatan Eropa selama kurang lebih 500 tahun. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan digunakan sebagai buku teks kedokteran di berbagai universitas ternama di Eropa, seperti Sekolah Tinggi Kedokteran Montpellier dan Louvain di abad ke-17 Masehi. Sejarawan Philip Hitti menyebutkan bahwa di abad ke-15, Al-Qanun disebut sebagai ensiklopedi kedokteran, buku yang telah mengalami 15 kali penerbitan dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Hingga abad ke-16, tak seorang dokter pun yang lepas dari pengaruhnya. Ibnu Sina dengan Al-Qanunnya telah mewarnai dunia medis ketika itu. Bahkan sampai di abad ke-19, buku tersebut masih tetap digunakan, terutama mengenai penyakit saraf yang dirintis oleh Ibnu Sina.
Al-Qanun memuat pernyataan yang tegas bahwa darah mengalir secara terus-menerus dalam suatu lingkaran dan tak pernah berhenti. Di dalamnya juga berisi metode-metode pembedahan yang dilengkapi gambar-gambar dan sketsa anatomi tubuh manusia. Buku lain yang membuat namanya melejit adalah Asy-Syifa, buku tentang penemuan. Buku ini merupakan karya maraton Ibnu Sina yang ditulis dalam waktu puluhan tahun, dari masa remaja hingga menjelang akhir hayatnya. Buku yang terdiri dari 18 jilid itu mencakup berbagai ilmu, seperti logika, fisika, matematika, metafisika, termasuk pula di dalamnya psikologi, pertanian, kehewanan, retorika, dan syair. Sebagai seorang dokter kawakan, Ibnu Sina dijuluki sebagai Raja di Raja Dokter. Julukan lain juga diberikan padanya dengan sebutan Raja Obat. Sementara dalam dunia Islam, ia pun dianggap sebagai zenit atau puncak tertinggi dalam ilmu kedokteran. Ibnu Sina meninggal di Hamadan pada tahun 1037 Masehi dalam usianya ke-58 tahun. Dia pun kemudian dinobatkan sebagai bapak kedokteran yang merintis ilmu kedokteran modern.